rutinnya ya hari ini bersama teman-teman Pokja 4. Dan kebetulan yang paling marak sekarang digaungkan bukan hanya kecamatan tapi kabupaten atau mungkin nasional, bahwa TBC ini memang lagi naik daun. Nah, harapannya gimana caranya supaya TBC ini nggak naik daun ya, tolong supaya nggak viral-viral banget. Nanti tips and tricksnya dari Bu Dokter yang ada di sebelah saya ini, dari yang mumpuni sekali. Monggo Ibu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Nanti yang sudah lapar boleh Bu langsung, gak apa-apa dokternya ngarep luwe ambek aku jenengan ambek gini gak masalah. Ya, terima kasih. Ibu anggota PKK seluruh kecamatan Rintanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang santai aja ya, tidak pakai LCD. Nanti kalau pakai LCD terlalu fokus ke LCD-nya, tidak pandang saya nanti ya. Karena kalau gini nanti dengan fokus ya. Jadi kita bicara tentang TBC. Ada yang tahu singkatannya nih? Apa Ibu? Oh, tekanan batin cinta katanya itu sama. Bukan. Tuberkulosis ya, TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosa. Jadi dia bakteri yang kecil, ukurannya lebih kecil dari bakteri-bakteri lainnya. Gitu. Nah, kuman TBC ini bisa menginfeksi hampir semua bagian tubuh kita, ya. Bisa menginfeksi daerah otak, namanya meningitis. Bisa menginfeksi paru, bisa menginfeksi kulit, bisa menginfeksi usus, tulang. Bahkan saya itu pernah ketemu dulu waktu meng-IVA orang, pemeriksaan IVA, ketemu di situ TBC. Jadi penampakannya itu hampir mirip dengan CA cervix, dengan kanker cervix. Karena saya bingung kok kalau ini bentuknya kayak CA cervix tapi kok gak berdarah. Akhirnya saya rujuk ke RSUD Ibnu Sina. Di sana di PA ternyata TBC. Sampai sembunyi di situ. Nah, yang organ yang favorit dia bertempat adalah paru, ya. Makanya program pencegahan nasional difokuskan ke TB paru. Nah, kuman TBC ini apa ya istilah itu? Rodok lemot tapi gablek. Ya. Jadi dia ini masuk ke dalam tubuh, berkembang itu pelan. Ya. Kalau kuman lain sehari 2 hari sudah membelah jadi banyak. Tapi TBC dia itu baru membelah setelah 8 minggu. Ya. Dan ini teorinya itu suatu kuman itu bisa dibunuh dengan antibiotik kalau dia sedang membelah. Makanya kalau sakit yang lain, misalnya jenengan tenggorokan sakit, itu karena dia kumannya membelahnya 2-3 hari sudah membelah, yang antibiotiknya paling 3 hari, 5 hari sudah cukup. Nah kalau TBC ini karena membelahnya 2 bulan sekali, makanya pengobatan di awal itu yang disebut fase intensif itu harus minum minimal 2 bulan. Karena kita nggak bisa ngintir kan, kumannya itu mau membelah kapan, Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, nggak tahu. Akhirnya ditetar minum obat tiap hari sampai 2 bulan, nanti diperiksa lagi. Kalau masih ketemu positif, ditetar lagi sampai 1 bulan lagi. Seperti itu. Makanya pengobatan TB itu lama, minimal 6 bulan. Setelah intensif lepas, masih harus minum lagi, gitu ya. Itu terkait pengobatannya. Makanya kalau dibilang putus, kalau sebelum selesai harus ngulang dari awal, ya, karena ditakutnya tadi. Nah, dan kuman TBC sendiri ini jeleknya itu gablek itu dia bisa dorman. Dorman itu dia masuk ke dalam tubuh kita
sembunyi di sel paru, diem aja, nggak beraksi apa-apa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang lama. Jadi orang tidak mengatakan gejala apa-apa, tapi dia selalu ngawasi situasi dan kondisi. Kayak apa ya, bahaya laten gitu nih. Jadi saat tubuh kita ketahanannya menurun, misalnya kita makannya kurang bergizi, atau kita terlalu capek, atau ada stres, gitu seperti itu, dia akan berkembang, menyerang, seperti itu. Ya. Masuknya dia ke dalam tubuh sesuai dengan organ yang kena tadi. Mungkin yang saya fokuskan ke paru aja nih. Ya, masuk paru berarti nularnya lewat nafas, dari percikan dahak orang yang sakit TBC gitu. Dan karena kuman TBC tadi infeksinya berlangsung lama, makanya jargonnya pemberantasan TB itu adalah TOS. Temukan, obati, sampai sembuh. Lain dengan waktu COVID dulu ya. Kalau COVID kan temukan, kurung, ya isolasi. Dia nggak berkelana menularkan kemana-mana. Nah ini TBC pengobatannya 6 bulan, kayak mau dikurung 6 bulan, Kak, kasihan orang saja. Makanya nggak apa-apa, pas cuman dibatasi hanya untuk tertentu aja. Misalnya pada fase intensif yang 2 bulan itu dia nggak boleh naik pesawat seperti itu karena kan ruangannya tertutup gitu. Jadi kalau misalkan kita ketemu pekerja pabrik, biasanya kita sarankan dia 2 bulan itu untuk judi biar tidak menulari temannya. Tapi kalau setelah selesai fase intensif, dia insya Allah sudah tidak potensi menular lagi. Kita nggak tunggu sampai selesai pengobatan. Kasihan kalau 6 bulan tidak beraktivitas apa-apa. Seperti itu ya. Nah, terus ciri-cirinya orang yang sakit TBC itu apa? Kalau dia menginfeksi paru ya, satu cirinya batuk. Batuknya produktif. Ya. Ada dahaknya, tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang biasa. Mungkin 1 minggu lebih gitu ya. Kalau yang parah, kadang batuknya ada darahnya, kadang ada seseknya. Terus orangnya makin lama makin kurus, gak doyan maem. Sejak gak doyan maem karena pikiran, sejak mana ada ya? Ini gak doyan maem. Terus kalau malam sering keluar keringat dingin. Nah, caranya untuk bisa tahu orang ini kena TBC apa enggak, yang pertama dengan pemeriksaan riak. Ya, yang paling akurat mungkin yang paling adalah dengan pemeriksaan riak. Pemeriksaan riak ini ada yang dengan pengecatan. Kalau dengan pengecatan ini nilai sensitivitasnya masih antara 5.000 sampai 10.000 ya Mas Nima ya? Apa? Ya, antara 5.000 sampai 10.000 kuman per cc ya, itu baru terdeteksi. Nah, sekarang sudah ada yang lebih canggih dengan pemeriksaan biomolekuler, itu di bawah 5.000 sudah terdeteksi dengan TCM, tes cepat molekuler. Dan insya Allah bisa lebih mendeteksi walaupun kumannya sedikit. Nah, itu kalau kumannya mengenai paru-paru dan ada di saluran nafas. Ya. Kan paru-paru itu ada yang saluran nafas, ada lobusnya. Kalau roti gitu, selain saluran ya, karena roti kadang dia bisa mengenai lobus tanpa menyentuh salurannya. Atau kadang dia mengenai pembungkusnya paru-paru, namanya pleuritis ya, bisa terkena situ tanpa menyentuh saluran nafasnya. Kalau yang terkena di lobus sama di saluran nafas, ini biasanya batuknya tidak berdahak, ataupun kalau berdahak, dahaknya diperiksakan negatif. Nah, tapi cara mendiagnosa dengan cara lain lagi, yaitu dengan foto Ronsen. Nah, ini kebetulan kita mulai bulan depan, Mas Bima ya. Mas Bima ini adalah PJTB Puskesmas Surenganom. Jadi nanti yang akan mendampingi jika ada pasien positif TBC dari mulai pengobatan sampai sembuh. Ya, dikunjungi ke rumahnya juga
Jadi kalau kita puskesmas itu tidak sekedar menunggu pasiennya datang, jadi Mas Bima ini juga akan keliling ke balai desa, ke posyandu. Jadi kalau ada penderita yang batuk, sekalian bawa cepuk, nanti cepuknya dibawa ke puskesmas untuk diperiksa hariannya. Terus kalau ada pasien yang waktunya ngambil obat, nggak ngambil obat, pasti akan didatangi oleh Mas Bima. Pun satu dari yang positif dalam satu rumah, nanti akan didatangi oleh Mas Bima. Semua di rumah itu harus periksa. Nah, yang ketemu positif diobati. Yang belum positif ada namanya program TPT ya, program pencegahan biar enggak positif TBC. Ya, yang satu keluarga karena kontak erat gitu ya, biar enggak, jangan sampai nunggu sakit dulu, sebelum sakit sudah diobati ya. Terus ini mulai bulan Mei besok 5 bulan berturut-turut ya, itu ada program dari Kemenkes untuk screening TBC dengan foto ronsen. Nanti mungkin saya insya Allah Mei di awal-awal saya akan mengundang Bapak Kepala Desa sama Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk kita rundingan. Rencananya kita itu akan kita plot di 5 tempat nanti gantian, mungkin dari barat sampai ke timur gitu. Ada persyaratan balai desa yang bisa ditempati, harus ada tersedia tempat parkir bus ya, busnya itu sepanjang 5 meter. Nah, nanti kita rundingan mungkin di Mei awal itu, nanti mungkin teknisnya juga akan diterangkan oleh Mas Bima. Sama ada satu lagi, sekarang ke eranya digital kan deh, eranya dunia maya ya. Jadi orang kan sering Google sendiri, ujung-ujung kaki itu lewat TBC ya. Saya sering dikonsuli pasien seperti itu. Aku itu kok gejala ini saya kok nanti itu lewat TBC. Atau kadang-kadang pasien itu lucu-lucu. Saya kemarin dapat, aku itu loh, ibuku diroyok semut. Jangan-jangan aku ini diabetes. Ada yang gitu. Aku pipis-pipisku diroyok semut. Nah gitu. Nah khusus untuk TBC ya, baik puskesmas Nano maupun puskesmas Kesamben, kita ada barcode ya, barcode untuk kita screening diri kita sendiri, kita itu TBC apa enggak. Nah nanti akan diperkenalkan oleh Mas Bima gimana barcode-nya. Nah, itu mungkin dari saya. Ini mau pertanyaan dulu apa mau lanjut dulu? Monggo ibu-ibu. Aja. Ya, terima kasih Bu Dokter, Bu Camat. Seperti yang Bu Dokter Sania tadi sampaikan, itu berdasarkan daripada keilmuan atau perjalanan penyakitnya. Ini saya yang akan saya terangkan ini tentang keseharian saya sebagai PCTB, perlakuan apa saja yang dilakukan apabila seseorang terkena atau sudah terdiagnosa penyakit TBC. Mas ngapunten Mas, kan nggak semua kenal jenengan lho Mas. Oh gitu. Terus maskernya dibuka, kan kita nak dalan sopo. Oh gitu. Ngapunten, ini masker sebagian dari keseharian saya. Oh nggak Memang SOP setiap hari. Oh Masya Allah, karena PJTBC jadi harus. Kalau saya mengkondisikan memang pojok TB itu kan tempat penyakit menular. Jadi seminimal mungkin paling tidak ya saya proteksi diri, harus pakai masker, dan saya tidak berlama-lama di tempat atau di kantor. Saya seringnya di warung kopi, Bu Jaman. Oke. Untuk menghindari Berarti kita penularan. jangan lama-lama di rumah, tips supaya nggak kena bener. TBC. Loh, lah seger katanya. Kabupaten. Terima kasih, perkenalkan nama saya Bima Bugar Sumatra, PCTB di Puskesmas Penyangon. Kebetulan saya menggantikan Pak Gatot yang sudah purna. Baik, saya cerita tentang apa yang dilakukan atau perlakuan apa yang diterima apabila seseorang terjangkit penyakit TB. Pertama, TBC itu sudah menjadi isu nasional dan
apa ya, kita menyebutnya alhamdulillah atau sebuah prestasi. Indonesia nomor 2 atau nomor 3 sedunia untuk penyakit TBC. Jadi terbanyak di dunia. Itu prestasi gitu. Seharusnya dapat medali perak gitu. Jadi sesuai dengan cita-cita nasional, Indonesia akan eliminasi TB pada 2030 dan cita-cita dari Kabupaten Gresik eliminasi TB pada tahun 2028. Jadi pertama, karena TBC itu sudah merupakan program nasional, jadi istilahnya dia sudah terkonek atau terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi ada yang namanya aplikasi CTB. Jadi meskipun dia berobat tidak alamat ringan tapi berobat dimanapun seluruh Indonesia, itu bisa terdeteksi di sini. Pertama, yang dijelaskan dari Bu Santi tadi, memang TBC itu ada 2 secara garis besar. TBC paru karena berkembang biaknya kumannya itu ada di organ paru, dan yang kedua namanya TBC ekstra paru karena kumannya berkembang biak di organ lain selain paru-paru. Jadi yang ekstra paru itu bisa namanya TBC kelenjar, TBC otak, TBC tulang, TBC usus dan lain sebagainya, di mana dia bisa tinggal itu namanya TBC ekstra paru. Dan pada garis besarnya untuk mendiagnosa seorang TBC itu secara utama dia harus periksa TCM. Kalau yang dulu itu diperiksa namanya BTA, hasil tahan asam. Itu sekarang ada yang lebih sensitif lagi namanya TCM, tes cepat molekuler. Jadi apapun jenisnya, entah TBC paru atau TBC paru, itu nanti dapat program obatnya 6 bulan. Nah ini. Jadi isi tas saya seperti ini ya Bu. Di mana-mana saya bawa ini. Jadi pengobatannya 6 bulan. Warna merah ini nanti seperti yang dijelaskan Bu Dokter tadi, fase intensif 2 bulan ya warna merah. Bulan ketiga sama bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-6 warnanya hijau, atau tergantung juga dari sediaan obatnya dari dinas. Tapi utamanya seperti ini, 2 ini. Kalau untuk TBC paru yang ketemu penyakitnya dari pemeriksaan TCM atau dahak, nanti ada 3 kali evaluasi. Bulan kedua, bulan ke-5 dan bulan ke-6 pada akhir pengobatan. Itu nanti obatnya seperti ini. Dosisnya berdasarkan berat badan dan tidak seperti obat pada umumnya ya. Kalau sediaan misalkan saya bilangnya obat biasa seperti paracetamol, amoxicillin, itu 1 strip atau 1 emplek kan isinya 10 biji. Kalau obat TBC ini 1 strip atau 1 emplek 28 biji. Nanti dosisnya tergantung berat badan atau ada batasan berat badannya. Misalkan saya kasih contoh berat badan 38 sampai 54 kilo, 1 kali minum 3 tablet, 1, 2, 3 setiap hari selama 6 bulan. Dan nanti dievaluasi setiap bulan berat badannya. Misalkan berat badannya naik menjadi 55 sampai dengan 70, dosisnya dinaikkan jadi 4 biji, 1, 2, 3, 4. Dan dosis maksimal 31 kilo sampai ke atas itu dosis maksimal 5 biji. Setiap hari dalam 6 bulan. Setiap hari tidak boleh putus. Karena pengobatan TBC tidak sesuai dosis, tidak sesuai jadwal, dan sewaktu-waktu memutus atau tidak minum obat, kumannya akan lebih tebal dan pengobatannya akan lebih rumit lagi. Tidak cukup seperti ini. Nanti ada pemeriksaan lagi, pengobatannya harus di rumah sakit, dan lebih banyak lagi obatnya. Jadi itu untuk obat TBC. Terus yang dan setiap 1 pasien TBC baru atau 1 indeks baru pasti akan dilakukan 2 pemeriksaan laboratorium. Pertama, pemeriksaan laboratorium untuk gula darahnya untuk mengetahui status kencing manis atau tidak, dan yang kedua status HIV. Gitu. Apabila dari 2 laboratorium tersebut negatif atau normal,
Jadi untuk minum obat TBC ini bebas, tidak ada pantangan. Makan, minum bebas, tidak ada pantangan. Asal dengan catatan 2 labor tadi negatif atau normal. Kalau misalkan kencing manis, berarti pantangannya ya untuk kencing manisnya saja. Jadi mengurangi karbohidrat, mengurangi gula, dan pantangan-pantangan untuk kencing manis lainnya. Selain itu bebas. Terus apa lagi? Oh ya, setiap pasien TBC baru nanti kami pasti akan melakukan kunjungan rumah atau yang dikenal dengan investigasi kontak. Seperti yang diketahui di awal tadi, penyakit TBC itu penularannya lewat droplet. Droplet itu lewat udara. Jadi bisa lewat percikan dahak, batuk, bersin, pokoknya intinya lewat udara. Gitu. Makanya setiap hari tadi saya pakai masker seperti itu. Karena penularannya lewat udara dan tidak serta-merta misalkan karena penularan lewat udara, jadi istilahnya itu yang potensial tinggi untuk tertular adalah kontak serumah dan kontak erat. Kontak serumah itu anggota keluarga dalam satu rumah, dan kontak erat itu adalah apa ya istilahnya, seseorang atau bisa juga komunitas yang sering berinteraksi dengan indeks. Jadi bisa tetangga kiri kanan, atau misalkan dia aktif di organisasi, bisa seperti kumpulan PKK ini, kumpulan pengajian bisa, arisan di rumah bisa, kumpulan pos kamling bapak-bapak juga bisa, atau komunitas di warung kopi bapak-bapak juga bisa. Jadi intinya erat hubungannya dengan interaksi sosial. Dan karena itu kan kita tidak tahu salah satu orang itu sehat atau sakit, kan tidak tahu. Makanya untuk pencegahan yang paling sederhana dan paling murah adalah ya itu tadi, aktivitas memakai masker di luar rumah apabila aktivitas ya. Itu selain jika tadi kunjungan rumah, jadi nanti kegiatannya adalah mencari sumber penularan dari indeks. Jadi nanti semua anggota keluarga dalam satu rumah bergejala tidak bergejala. Kalau dewasa nanti akan saya kasih pot. Nah ini untuk pot darah, tempat darahnya. Tadi setiap anggota keluarga dalam satu rumah pasti saya periksa bergejala tidak bergejala.